Siap kakak-kakak? Bagaimana kakak-kakak? Udah siap? Silakan kakak-kakak untuk on cam terlebih dahulu. Terdengar kak suaranya? Kak Sofyan, gimana suaranya terdengar? Terdengar kak, aman. Oh iya, siap. Aman ya? Baru 5 orang ya kak? 6 orang. Nunggu dulu ya kak. Siap. Pak Diasa, damang Pak Diasa. Saya alhamdulillah. Kumaha langsung lah ya. Alhamdulillah pendak deh ya. Mohon alhamdulillah. Terus pada tahun terpendak ya Pak. Ahmad, sehat? Kita mulai saja ya kakak-kakak sambil menunggu. Siap kak? Siap Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak semuanya? Baik Pak, baik Kak. Ya, alhamdulillah. Untuk memulai sesi ini ya kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kakak-kakak untuk memimpin doa. Haji Sofyan silakan. Aduh, kenapa dilompat ke saya kak? Silakan pimpin doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kelancaran kita bersama, semoga apa ini namanya Kegiatan diseminasi. Kegiatan diseminasi ini diberikan kelancaran. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Amin. Dan diberikan kelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Haji Sofyan yang telah memimpin doa. Semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kakak-kakak sekalian,
Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak. Izin se-screen Kak. Dong. Bisa screen-nya Kak. Belum ada Kak screen? Belum ya, belum kelihatan. Tadi ya Kak. Belum kelihatan. Ya perkenalkan Kakak, nama saya Agus Kusmara, saya mengajar di SDN 1 Sukamulya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis ya. Kalau tempat tinggal saya di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Jadi saya bertempat tinggal di Desa Jalatrang. Kalau pernah ke Sumberjaya, nah itu saya dekat Sumberjaya kolam renang Kak. Di situ. Kakak, saya di sini bertugas untuk membersamai kakak-kakak untuk desiminasi PKG PJOK. Ya, jadi di sini saya bukan sebagai narasumber ya kakak-kakak, tapi di sini saya mendampingi atau membersamai kakak-kakak untuk mempelajari modul-modul yang ada di LMS nanti. Jadi kita di sini saling berkolaborasi, saling bekerja sama dan saling memberi masukan. Pasti saya juga kakak-kakak di sini akan banyak belajar dari kakak semuanya karena terlihat di sini ada Kak Ahmad ya, beliau senior saya di Unigal. Dan juga ada Kak Adiasa, Kak Farid, banyak sekali ya rekan-rekan di sini. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di sini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua modul ya. Satu modul, satu orientasi, yang kedua adalah modul 1 unit 1. Di sini saya akan screen terlebih dahulu, tapi Tuker. nah sekarang kita akan membahas mengenai orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, langsung saja ya Kak. Untuk selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalannya seperti ini ya Kak. Tuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat ya. Kemudian sertakan juga nama satu benda, boleh benda hidup ataupun benda mati yang dapat menggambarkan Bapak Anda ya, jelaskan alasannya
Nah, contohnya seperti ini, Kak. Nama peserta, kemudian nama benda, dan juga alasannya. Silahkan Kakak di kolom chat ya, untuk menuliskan namanya. Nah, mengapa harus seperti ini perkenalannya? Karena kalau kita ibaratkan dengan benda, nah kita akan selalu mengingat, oh benda ini mengingatkan kepada Bapak siapa, nah begitu. Nah, di sini udah ada Kak Yana ya. Nah, di sini itu bambu ya, Kak. Silakan Kak Yana untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bukan Yana. Oh ya, maaf. Kak Yayan. Kak Ya. Yayan Kurniawan. Ya, Ya, maaf, Kak. siap. Benda ya, Kak? Iya, bambu. Mengapa, Kak, bambu? Karena bambu bisa dipakai dalam segala hal, dalam apapun gitu. Bisa serbaguna, bisa jadi jembatan, bisa jadi tongkat, bisa jadi alat permainan, bisa pokoknya bambu bisa fleksibel gitu, Kak, bisa dipakai untuk apa aja. Oh iya, jadi bisa membantu orang lain ya, Kak, Iya, kalau bambu itu. iya. Dijadikan jembatan bisa kalau disatuin buat ngambil apa misalkan orang dalam masalah apa dalam apa yang di atas misalkan bisa dipakai gitu. Oh iya, bagus sekali Kak Yayan. Oh iya, bambu. Ya, jadi saya mengingat Kak Yayan ini, oh itunya bambu. Ya, siap. Iya. Silakan Kak Ade Heru. Ade Heru, Ya, kalau dari saya kalau lebih ke Hah? bendanya itu apa? Karbiner non screw. Hah? Karbiner. Oh, terminal. Alat Terminal apa, Kak? untuk panjat tebing, karbiner. Oh, karbiner. Oh iya, karbiner. Karbiner alat. Oh, untuk panjat tebing ya. Saya baru tahu nih karbiner untuk panjat tebingnya. Silakan, Kak. Mengapa karbiner, Ya Kak? lebih ke hobi aja. Karena lebih ke hobi aja. Oh, hobinya panjat tebing ya. Jadi karbiner. Silakan yang kakak yang lain. Nah, ini Kak Yana ya, Kak Yana Rosdiana. Tanah, kenapa tanah, Kak? Halo Kak Yana, bisa dibuka mikrofonnya? Iya Kak. Halo. Mengapa itu tanah? Karena tanah merupakan sumber dari kehidupan kita Kak. Oh, iya. Jadi Ya, sumber karena kehidupan segala dari sesuatu itu iya, semua merupakan kita dari ya tanah dari semua tanah ya. Kak. Ya. Kemudian di sini ada Kak Maman. Oh, bola. Ya, Mengapa bola, Kak? ya, mohon izin menjawab Kak dan Silakan, sekaligus Kak. memperkenalkan diri. Saya Maman, peserta diseminasi dari SDN 2 Tanjusari, Raja Desa Kak. Oh, dari Raja. Ya, tadi saya menjawab bola karena
emang lebih ke hobi ya, sama seperti Pak Heru. Pak Heru yang suka panjat tebing, saya suka sepak bola mungkin. Kemudian yang mencerminkan diri saya terhadap bola mungkin satu satu bola ya bisa diperebutkan oleh beberapa orang dalam permainan misalkan kayak gitu Pak. Dibutuhkan kayak gitu. Lebih Oh ke iya, siap. dibutuhkan. Jadi dibutuhkan oleh semua orang ya. Ya. Jadi kita juga Ya. harus dapat dibutuhkan oleh orang lain ya. Ya, Dapat berguna untuk orang lain. Ya bagus sekali Kak. seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Kak, terima kasih. Iya, iya. Siapa lagi yang belum Kak Adiasa? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiasa. Saya berasal dari Kecamatan Lumbung, dari Lumbung, dan bekerja di Raja Desa di SDN 4 Tanjung Sari. Saya menuliskan benda di sana itu adalah durian. Itu mencerminkan diri saya ya. Meskipun di luarnya kelihatan tidak enak dipandang kemudian tajam, tapi hatinya baik dan manis gitu Pak. Aduh, siap-siap tapi enak dipandang Pak Diasa. Iya. Siap Pak Diasa. Kemudian Pak Hadi, ada Pak Hadi? Ada, Oh, ada. silahkan Kak Hadi. Aduh, ketemu lagi Kak Hadi ya. Udah berapa tahun? Ya kurang lebih hampir 16 tahunan lah. 14 tahun mungkin tepatnya. Ya silahkan Kak Hadi. Baik, hampir sama. Perkenalkan teman-teman yang lain. Nama saya Hadirianto dari SDN 1 Pasir Lawang. Kenapa memilih bola? Hampir sama dengan Pak Maman. Cuman mungkin menambahkan bahwa bola itu bisa menggambarkan disukai oleh banyak masyarakat. Jadi ketika di mana saja, maka di situ akan banyak keluarga, akan banyak pengalaman juga yang bisa diambil. Itu mungkin Kak yang bisa saya sampaikan. Terima Iya, kasih. siap. Terima kasih Kak Hadi. Jadi bola ya dapat bermanfaat untuk orang lain juga. Kak Farid Ya, silakan. Ada Kak Farid? Kak, izin memperkenalkan. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Farid Syahbudillah. Saya berasal dari Ciamis, kemudian saya tugas di SDN 1 Tiga Herang, Kecamatan Raja Desa. Kenapa saya memilih topi? Karena kebutuhan saya di lapangan, Kak. Mungkin semuanya juga kalau panas itu membutuhkan topi juga, dan mungkin beragam bentuk topi ataupun warnanya tetap dengan kebutuhan yang sama untuk melindungi kepala kita. Jadi kalau disimpulkan apapun warna dan bentuknya, topi tidak memandang siapa orangnya, bisa dipakai oleh siapa saja. Seperti itu, simpel saja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Farid. Kemudian Kak Abdurrahman ya. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Abdurrahman. Saya dari Raja Desa, tepatnya dari SD Negeri 2 Tanjung Syukur. Saya di sini memilih kayu karena kayu itu ada di mana-mana. Kemudian dan berharap bisa berguna untuk siapapun. Walaupun kayu itu dibakar, arangnya akan tetap berguna ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Siap, Iya, siap. Jadi iya. dapat berguna untuk semua orang ya. Iya, Siapa yang belum memperkenalkan silakan perkenalkan diri. Oh, silakan Arijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan kakak, nama saya Ainur Rijal Julkarnaen, saya dari SDN 3 Sirna Jaya dari Kecamatan Raja Desa. Saya lebih memilih air ya kak, jadi jiwa atau pribadi saya mencerminkan seperti air. Air itu mengalir dari hulu ke hilir. Semua juga sama seperti itu, di dunia juga sama, mengalir dari yang tadinya masih bayi dan juga pasti suatu saat kita akan ke akhirat juga. Jadi apapun yang kita lakukan dari saya ingatlah ke hari suatu saat ke hari itu. Mungkin itu yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arijal ya yang telah menyampaikan perkenalannya. Kemudian siapa lagi yang belum? Ada satu orang ya di sini. Saya Kak ingin menambahkan, boleh? Oh silakan Pak Haji Sofyan. Izin untuk perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk asal rumah saya di Kecamatan Sukadana, tugas saya di SDN 1 Tanjung Syukur, Kecamatan Raja Desa. Untuk tadi saya memilih bola, hampir kebanyakan di sini banyak yang memilih bola. Saya ingin sedikit menambahkan untuk bola, menggambarkan karena seperti bola voli yang diperjuangkan mati-matian, Kak. Begitupun kehidupan harus diperjuangkan dalam mati-matian. Wah, siap. Seperti itu, Kak, mungkin cukup. Oh, jadi harus berjuang ya. Harus berjuang Ya, dalam harus kehidupan. berjuang. Untuk mencapai sesuatu itu memang harus perlu perjuangan. Silakan yang belum perkenalkan, siapa lagi? Oh ya, Kak Penny silakan. Ini satu-satunya perempuan ya di kelas kita, Kak Penny. Silakan perkenalkan diri. Halo Kak Penny. Mikrofonnya dibuka Kak Penny. Halo, ada? Assalamualaikum. Kurang terdengar ya Kak? Iya. Bisa terdengar? Bapak Ali, mana ini Bapak Ali? Kurang terdengar. Assalamualaikum. Gimana kakak-kakak terdengar tidak Kak Penny? Kurang terdengar, Kak. Ya kurang terdengar ya. Ya terima kasih kakak-kakak ya telah memperkenalkan diri. Jadi intinya semuanya di sini alhamdulillah ingin dapat berguna untuk orang di sekitar kita ya Kak. Alhamdulillah perkenalannya dilakukan. Nah sekarang agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, kita buat dulu kesepakatan kelas ya Kak. Kita kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kelihatan Kak? Kesepakatan kelasnya? Kelihatan. Kelihatan. Nah, di sini ada kesepakatan kelas ya. Yang pertama itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Kemudian yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Nah, dari kesepakatan kelas ini apakah ada yang mau ditambahkan? Silakan. Atau cukup? Cukup Kak. Cukup, ya. Kalau cukup, kita lanjut ke materi selanjutnya.
Nah, kakak-kakak di sini nanti kita ada agenda 90 menit ya. Jadi 45 menit itu masa materi orientasi dan 45 menit lagi untuk modul 1.1. Tadi di 10 menit kita perkenalan sudah, kemudian pengantar paradigma, yang kelima pengantar lakukan modul 2.1. Nah, nanti kita akan membahas modul 2.1 dan juga yang 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran. Kemudian 5 menit kesepakatan kelas. Tadi kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Kemudian 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Nah, ini sudah kita lakukan ya perkenalan. Kemudian di 45 menit selanjutnya yaitu 5 menit pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 15 menit mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Kemudian 10 menit apa itu refleksi, dan ada 7 karakteristik ya pada praktik mengajar reflektif. Kemudian 10 menit analisis cerita dan 5 menit refleksi atau foto bersama. Nah, nanti jangan lupa kita kakak-kakak harus mengadakan foto bersama untuk dokumentasi. Nah, langsung saja ke sini ya. Nah, kakak-kakak, apa di sini ada pertanyaan ya? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat lagi ya. Seberapa penting ya? Silakan di kolom chat ya tuliskannya. Jadi mengapa sih harus ada pelajaran PJOK di sekolah kita? Dan tujuannya itu untuk apa? Kak, yang saya nggak bisa ngechat. Tidak bisa di chatnya nggak bisa masuk. Tapi kenapa ya? Yang lain udah pada bisa ini? Tadinya mau perkenalan juga nggak bisa ngetik di chatnya. Sekarang masih nggak bisa, Kak? Masih sekarang mah ada. Ada. Silakan ya. Mohon maaf Kak, ini yang Yana kameranya nggak bisa on. Apanya? Kameranya nggak bisa on Kak. Oh, tapi di sini lagi ngerokok mungkin Kak itu. Kalau yang lain gimana bisa yang lain? Aduh. Mohon maaf Kak, nanti di ini lagi. Oh siap. Silakan. Yang penting kita jawab aja ya di kolom chat dulu. Betul. Siap. Kalau kolom chat bisa kan Kak? Bisa Kak, bisa. Oh siap. Silakan jawab ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kalau ada yang mau jawab langsung bisa langsung raise hand ya. Nggak tampil lagi Kak. Tadi udah ada buat klik tapi pas dipencet langsung kembali ke awal. Masuk di lagi kolom chat? Nggak masuk. Diklik itu nggak masuk. Silakan Kak Adiasa.
Ya, bagaimana Pak? Kak? Itu Kak Adiasa itu tadi jawabannya apa Kak Adiasa? Silakan. Oh, Mengapa? dibaca lagi. Mengapa ada nanti apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK itu untuk apa Kak? Agar peserta didik kita itu mempunyai tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat, Pak. Oh iya. Dan mampu menguasai gerak dasar untuk bekal hidupnya yang akan datang, Kak. Gitu. Jadi agar tubuh kita ya bugar ya. Jadi untuk peserta didik itu menjadi bugar dan mempunyai bekal ya. Ya silakan kakak-kakak, di sini kita tidak ada benar salah ya. Tapi kita di sini sharing saja ya Kak, santai saja kita sharing pendapat, berbagi ilmu, memberikan masukan. Silakan Kakak masukannya agar nanti ini kan untuk peserta, untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ya, khususnya di kabupaten kita, agar peserta didik kita dapat lebih maju lagi. Silakan kita berkolaborasi di sini, saling berikan masukan. Silakan jangan takut salah dan benar, karena ini tidak ada benar salah. Silakan Kak Hadi, bagaimana masukannya Kak Hadi mengenai tujuan PJOK itu? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Kak Agus. Yang pertama itu olahraga. Kenapa sih harus ada pelajaran PJOK di sekolah? Yang pertama, mengurangi olahraga itu dapat mengurangi tingkat stres pada peserta didik dalam beberapa hari melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Ketika masuk ke pelajaran PJOK itu akan mengurangi tingkat kesetresan. Yang pertama. Yang keduanya, olahraga itu menjauhkan peserta didik maksudnya dari berbagai macam penyakit. Karena kita sering gerak dan lain sebagainya. Olahraga juga dapat membuat lebih energik. Yang barusan disampaikan oleh Pak Adiasa itu adalah suatu proses gerak dasar. Sehingga dalam proses perkembangan peserta didik itu nantinya akan terbawa ketika si peserta didik itu sudah mulai dewasa atau sudah tidak sekolah lagi. Itu mungkin penjelasannya Kak. Terima kasih. Ya betul sekali ya Kak. Karena olahraga itu memang untuk apa tadi? Untuk yang pertama mengurangi itu, tingkat kesetresan untuk peserta didik. mengurangi tingkat kesetresan. Memang olahraga itu sangat, anak-anak itu terlihat sangat ceria ya Kak. Bagaimana di sekolah lain sama kalau olahraga itu ceria? Guru yang dirindukan Pak. Guru yang dirindukan ya. Sama dinanti-nantikan. Malah mah sering disusul ke kantor ya Kak. Ya itu saking semangatnya, saking antusiasnya terhadap pelajaran olahraga ya. Alhamdulillah, jadi pelajaran olahraga itu sangat kuat ya, karena anak-anak kayaknya kalau tidak ada olahraga di sekolah akan umat ya Kak. Ya kan bingung. Silakan yang lain untuk masukannya. Mungkin dari saya Kak. Ya silakan Kak Ahmad. Jadi di tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu yang pertama mengenalkan kepada peserta didik apa itu olahraga, karena untuk peserta didik yang baru masuk ke sekolah dasar itu ada yang tidak tahu apa itu olahraga, sedangkan mereka tahu ada bola voli, ada permainan sepak bola seperti itu. Dan tujuannya itu untuk meningkatkan kebugaran peserta didik, sama seperti tadi yang sudah Kak Hadi sampaikan dan Kak Adiasa. Tujuannya seperti itu mungkin Mas, sama. Oh iya, jadi meningkatkan pengetahuan juga ya Kak. Iya. Jadi pengetahuannya meningkat, kebugarannya juga ada, keceriaannya di sekolah juga dapat. Jadi memang sangat dibutuhkan ya. Jadi sangat dibutuhkan sekali pelajaran PJOK di sekolah. Sudah terlihat tadi untuk kebugaran, pengetahuan, dan juga keceriaan di sekolah. Silakan, apa ada lagi masukannya kakak-kakak mengenai menambahkan mungkin Kak, di balik kebugaran tadi kan
olahraga juga dapat mengembangkan potensi mereka. Contohnya kan dari sekolah misalkan ada yang jago voli, ada yang jago atletik, jadi kita bisa mengetahui potensi anak-anak gitu Kak, dan juga bisa mengembangkannya. Mungkin itu tambahannya. Iya, terima kasih Kak Yayan ya. Ya. Terima kasih tambahannya. Memang ya, jadi ada juga untuk mengembangkan prestasi peserta didik ya. Karena serta ada OSN ya kalau di SD itu. Ya, betul. Silakan Kakak yang lain, apakah masih ada tambahannya untuk tujuan dari pelajaran PJOK itu? Gimana Kak Farid, silakan. Siap Kak. Izin menambahkan tes. Ada Kak? Ada, jelas silakan. Oh iya. Mungkin saya sharingnya atau ini benar atau salah gitu. Saya sering menyampaikan ke siswa bahwa pelajaran PJOK itu untuk mempersiapkan diri kita secara gerak dasar dan mental ke pribadi diri sendirinya. Jadi anak mungkin tidak tahu apa itu loncat, apa berlari jika tidak dikenalkan oleh kita, dan tidak tahu mana gerakan yang benar untuk kehidupan ke depannya gitu. Takut-takut kan di pelajaran awal itu ada belajar jalan, belajar lompat. Nah, itu mungkin untuk mempersiapkan di jenjang berikutnya atau di kehidupan yang mempengaruhi ke kehidupan selanjutnya gitu. Itu Kak. Ya, terima kasih Kak Terima Farid. kasih. Ya, memang ya, jadi olahraga itu juga sebagai gerak dasar ya. Gerak dasar untuk kita, karena kan ada berjalan, berlari, melompat, itu di dunia nyatanya juga itu emang harus ada ya. Emang selalu dipergunakan, berjalan, berlari, melompat itu dipergunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, di olahraga kita diajarkan juga ya gitu Kak. Jelas Kak ini slide show-nya? Ya, jelas Kak. Nah, tadi ada yang menyebutkan prestasi. Nah, di sini ada pernyataan ya, apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Nah, di sini Asian Games 40 tahun terakhir ya, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Jika benar olahraga menyumbang prestasi ya, di sini 40 tahun terakhir itu tidak terlihat signifikan. Nah, dari pernyataan ini silakan Kakak, ada yang ingin menanggapi dari pernyataan seperti ini. Silakan Kak. Silakan Kak Muhammad. Untuk pertanyaan apakah betul PJOK untuk prestasi, sebetulnya kalau untuk ke prestasi itu lebih ke latihan untuk prestasi itu. Karena kalau PJOK di sekolah itu hanya menyiapkan, hanya mengenalkan apa itu olahraga, apa itu bugar, apa itu permainan, hanya mengenalkan, dan sehingga tujuan dari pengenalan itu peserta didik tahu tujuan dari olahraga itu apa. Sedangkan untuk ke prestasi itu lebih ke cabang olahraga. Kalau cabang olahraga kan ada pembinaannya yang berjangka dari usia dini sampai remaja dan sampai ke usia atlet yang sesungguhnya, mungkin seperti itu. Ya, jadi kalau ke prestasi itu ada cabur-caburnya ya Kak? Iya, ya itu tanggung jawab dari pembinaan di cabang olahraga, bukan di sekolah gitu. Ya, karena tujuan dari olahraga di sekolah adalah hanya untuk membuat peserta didik itu bugar ya, mungkin seperti itu. Silakan Kak Hadi mau menambahkan. Mikrofonnya Kak Hadi.
Oke, sudah ada. Baik, saya menambahkan yang barusan Kak Ismail sampaikan, tetapi di sini ketika PJOK itu eh, tidak menunjukkan hal signifikan terhadap prestasi di Indonesia, saya secara pribadi kurang setuju. Kenapa? Karena ketika PJOK itu dilakukan di sekolah dan itu bisa nyampe ke Asian Games dan lain sebagainya, itu karena olah dasarnya itu yang pertama ada di sekolah, bukan di cabur. Ketika itu dicabur itu adalah imbas dari proses yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Sehingga ketika atletnya nanti dikirimkan ke Asian Games dan lain sebagainya tidak menunjukkan hasil yang maksimal, eh, prestasi gerak dasar yang berada di sekolah itu sudah berada dalam tahap-tahap maksimal, dan itu benar kepembinaan yang menjadi faktor utamanya, bukan di PJOK-nya. Karena kalau di PJOK-nya itu kita sudah maksimal, saya yakin lah guru-guru di Indonesia keterkaitan dengan guru PJOK itu sudah maksimal memberikan pengetahuan dan juga gerak dasar. Itu mungkin yang bisa disampaikan, Kak. Terima kasih. Kan di sini Kak Hadi ya, apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, menurut Kak Hadi bagaimana ini? Betul atau? Ya, betul. Betul, Kak. Karena PJOK itu kenapa masuk ke dalam prestasi? Ketika gerak dasar itu tidak dilaksanakan, maka prestasi itu tidak bisa dicapai. Jadi prestasi juga memang ya dalam olahraga juga ada yang dinamakan prestasi ya. Nah, ya silakan betul, ada yang mau menambahkan atau menanggapi lagi? Silakan Kak Yayan. Saya menanggapi mungkin Pak, kalau dibilang tidak berprestasi mungkin dilihat dari skup apanya dulu gitu Kak. Misalkan dari kontingen ada atlet Raja Desa kayak kemarin ke Bandung misalkan perwakilan karate, kan itu juga sudah dibilang prestasi. Mungkin harus diperjelas misalkan prestasinya dalam skup apa gitu Kak, soalnya kita PJOK udah bisa anak ke tingkat kabupaten atau ke tingkat provinsi juga itu sudah dibilang prestasi gitu Kak. Jadi tidak masa anak sudah sampai provinsi tidak berprestasi gitu maksud saya Kak. Jadi mungkin PJOK hanya tidak fokus ke suatu cabang olahraga, tapi di mana atlet atau anak itu bisa ke kabupaten atau provinsi sudah dibilang prestasi. Mungkin itu Kak yang bisa saya tambahkan. Silakan Kakak, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Memang ya Kak, dalam PJOK itu prestasi itu memang selalu ada ya. Karena ada lomba-lomba yang diselenggarakan. Misalkan ada O2SN ya Kak, itu kan termasuk prestasi dalam bidang olahraga. Misalkan bulu tangkis, sepak bola, bola voli, itu kan termasuk cabur-cabur yang dilombakan di O2SN dan juga dapat menghasilkan prestasi peserta didik kita. Ya. Namun di sini terlihat bahwa 40 tahun terakhir memang Asian Games itu tidak begitu signifikan ya Kak. Tapi menurut saya ini prestasi ini hanyalah sebuah bonus ya Kak dalam pelajaran PJOK. Karena kalau untuk prestasi benar menurut Kak Ismail, prestasi itu bisa dicapainya itu di cabur-cabur. Kalau sepak bola di SSB itu bisa prestasi. Karena harus ada latihan yang rutin dan juga berjenjang agar para peserta didik itu dapat memiliki prestasi. Dan juga di bulu tangkis ada yang nama klub ya. Kalau bulu tangkis itu klub. Nah, itu mencetak prestasi. Tapi kalau di sekolah untuk mencetak prestasi
sulit ya Kak. Menurut saya kalau di sekolah untuk prestasi itu agak sulit, karena kalau ingin prestasi itu anak itu harus diberi latihan rutin yang terprogram. Ya, harus terprogram baru prestasi itu didapat. Sedangkan kalau di sekolah kalau ingin terprogram seperti itu asana gitunya sulit gitu untuk berprestasi, kalau untuk disebut berprestasi itu, karena memang harus ada tahapan-tahapannya. Sedangkan di sekolah itu kan materi-materinya itu tingkat-tingkat dasar saja. Silakan Kak Adiasa kalau menambahkan. Ya, mungkin cuma ingin menambahkan. Jadi di sini di dalam pembelajaran itu sebenarnya kalau anak dituntut untuk prestasi itu namanya overdosis, Kak. Karena di dalam buku panduan, kemudian di dalam capaian pembelajaran, CP itu tidak menunjukkan harus mampu berprestasi, harus bisa ke cabang olahraga, tidak, Pak. Tetapi yang harus mampunya itu melakukan gerak dasar. Contohnya, kalau ingin melakukan smash di dalam bola voli itu kan harus loncat. Gerak dasarnya itu mulai dari lari, jalan, lari, kemudian lompat. Itu yang menurut saya. Jadi kalau ke cabang olahraga itu usia SD itu sudah overdosis, Pak. Kalau di SD gitu. Beda lagi di jenjang SMP sampai SMA mungkin bisa itu ke cabang olahraga. Tapi kalau di SD itu sudah overdosis. Sebenarnya kita untuk membentuk prestasi atau peserta didik menjadi atlet suatu cabang olahraga itu kita tidak melakukannya di dalam proses jam belajar mengajar, tapi di dalam ekstrakurikuler, Kak. Gitu. Karena itu tidak ada di dalam buku panduan kita mengajar. Jadi kita melakukannya di luar jam pembelajaran karena itu merupakan ekstra. Yang salah kaprahnya itu ekstra juga sebenarnya, yaitu untuk memperdalam gerakan atau untuk remedial lah intinya. Itu intinya remedial bagi anak yang belum bisa melakukan gerak dasar sebenarnya gitu. Bukan ke cabang olahraga sebetulnya gitu. Itu menurut saya. Jadi intinya kalau di SD itu jadi pembelajarannya itu kepada gerak dasar, bukan karena pembentukan atlet. Karena di sini adalah PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, bukan ke cabang olahraga. Itu mungkin Pak Kak dari saya. Terima kasih Kak Adiasa, terima kasih. Tanggapannya memang betul sekali ya. Karena di PJOK itu apalagi kita tingkat dasar di pelajaran itu memang tidak ada untuk pencetak prestasi ya, karena prestasi itu memang harus terprogram di eskul. Di eskul juga memang tidak begitu difokuskannya. Benar menurut Kak Diasa, karena di eskul itu untuk remedi gitu. Begitu Kak. Iya, sebenarnya kan kalau ekskul itu untuk menambahkan pembelajaran bagi peserta didik yang belum bisa melakukan gerak dasar gitu. Jadi untuk di tingkat SD itu ya masih dalam tahap gerak dasar. Adapun itu prestasi ya bonus untuk kita selaku guru olahraga. Karena kalau di olahraga itu kan rata-rata yang juara itu, saya mewasiti bulu tangkis tingkat kabupaten kalau SN ya. Memang kalau ditanya anaknya itu, dia itu rata-rata kebanyakan itu di klub. Di mana di sekolah SD mana ya, tapi dia itu berarti itu di klub. Kemudian ada yang di sepak bola di SSBO. Jadi banyak prestasi di
di sekolah, tapi ada juga bantuan dari pihak luar. Itu bonus untuk kita sebagai guru olahraga mendapatkan prestasi. Nah, itu juga di sini kakak-kakak ada apakah betul PJOK sebagai hiburan? Bagaimana? Nah, tanggapannya Kak. Tadi kan ada ya yang menyebut, aduh cenah ambil refreshing, tepusing cenah kan menghibur. Nah, apakah betul PJOK sebagai hiburan di sekolah? Silakan Kak. Bagaimana ada tanggapannya ini mengenai pertanyaan seperti ini? Jelaskah ini? Silakan Kak Ismail, tanggapannya. Mungkin yang dimaksud dengan hiburan bagi peserta didik itu bisa belajar tetapi tidak di dalam kelas, mungkin batasannya seperti itu Kak. Jadi bukan hiburan yang gimana ya, membuat ceria, tetapi ada batasan-batasannya mungkin dalam pelajaran olahraga, sehingga peserta didik itu merasa senang, gembira, bisa bermain dengan temannya. Tetapi kadang ketika kita berada di lapangan juga, kemudian kelas bawah, sebetulnya agak riskan juga itu kalau sedang di lapangan atau berada di luar kelas, kita harus selalu memperhatikan dan membimbing supaya tidak ada hal-hal yang membahayakan bagi peserta didik tersebut. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih Kak. Hiburannya, ya. Jadi ada unsur-unsur hiburannya. Memang ada unsur prestasi, ada unsur hiburan. Silakan ada lagi yang menambahkan. Kak Hadi, bagaimana Kak Hadi? Ini mengenai tadi refreshing ya untuk hiburan. Iya, seiring dengan tujuan yang tadi saya sampaikan di pertama, bahwa PJOK itu kenapa sih harus ada PJOK di sekolah, dan sekarang apakah betul PJOK sebagai hiburan, itu dikarenakan kekerasan kepada peserta didik. Ketika peserta didik itu berada di luar kelas, guru PJOK itu bisa memanfaatkan bermain dengan permainan, tetapi di sana sudah jelas unsur pembelajarannya juga ada, sehingga anak itu lebih ceria, lebih mudah untuk kita arahkan kepada materi-materi pembelajaran sehingga tidak membosankan. Itu jadi guru PJOK itu memang fleksibel, ketika di kelas kita harus seperti apa dan ketika di luar kita juga harus seperti apa gitu. Itu mungkin tambahannya, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang ya guru PJOK itu sangat dinanti-nantikan ya. Sangat senang anak-anak itu kalau bagian olahraga, karena mereka itu sangat terhibur juga kalau ada pelajaran olahraga. Silakan silakan Kak Adiasa. Silakan Kak Adiasa. Mikrofonnya dihidupkan. Ya, terima kasih Kak. Di sini kan pertanyaannya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Iya. Berarti intinya itu olahraga itu adalah hiburan gitu ya intinya. Iya. Tapi kalau pendapat saya itu, kalau sebagai hiburan itu kurang tepat ya Pak. Memang ada unsur hiburannya, tapi kalau di PJOK itu adalah sebagai hiburan itu kurang tepat. Karena di sini kita sebagai guru dituntut ada untuk pencapaian tujuan pembelajaran, ada proses pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik gitu Pak. Jadi kalau sebatas hiburan kan cuma anak senang saja gitu, gak ada tujuan pembelajarannya gitu yang harus dicapainya itu gitu Pak.
Jadi kalau hanya sebatas hiburan itu kurang tepat gitu Pak. Menurut saya gitu. Karena iya. ada tujuan yang harus dicapai, ada proses-proses yang harus dicapai oleh peserta didik, sehingga akhir semester kan ada asesmen akhir gitu untuk penilaian pada raport gitu Pak. Itu mungkin Kak. Oh, ya. Terima kasih Kak Diasa. Emang jadi banyak ada tujuan-tujuannya, ada langkah-langkahnya. Memang di dalam PJOK itu juga ada sebagai hiburannya juga ada ya. Silakan yang menambahkan. Cukup ya Kak, kita lanjut. Nah, di sini juga, di sini apakah betul PJOK untuk kebugaran? Jadi untuk prestasi, untuk hiburan. Nah, di sini kita ada untuk kebugaran juga. Silakan yang menanggapi dari pertanyaan ini. Aduh, diborong Adiasa, silakan Kak Adiasa. Bagaimana tanggapannya? Ya, menurut saya itu betul, Pak. Ya, menurut saya itu betul. Karena kebugaran itu kan kita melakukan aktivitas dengan cukup yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti itu. Pengertian dari kebugaran mungkin, kalau tidak salah gitu. Karena sudah lama saya tidak membaca buku dulu waktu 2010 membaca bukunya itu. Kalau tidak salah. Jadi intinya itu adalah kegiatan PJOK itu supaya anak itu di dalam aktivitas itu tidak mengalami kelelahan gitu. Di dalam bekerja nantinya di masa yang akan datang gitu, tidak mengalami cepat kecapean. Kemudian organ-organ tubuhnya itu seperti organ jantung, organ paru-paru, kemudian otot itu mungkin akan terlatih gitu Pak untuk menjalani kehidupan baik untuk sekolah ke jenjang yang lebih atas maupun untuk bekerja nanti. Gitu mungkin Kak. Terima kasih. Ya, siap. Sama-sama Kak Diasa. Oh, jadi untuk mempersiapkan diri di kehidupan yang sebenarnya ya ke depannya. Ya memang di olahraga itu pasti ya terciptanya kebugaran tubuh kita dengan olahraga. Tapi di sini kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Nah, jadi memang untuk kebugaran, tapi seringkali PJOK juga sok di piwarang bersih Pak itu ya Pak? Apa di sekolah yang lain sama seperti itu? Jadi bagian olahraga suka ada yang dipakai membersihkan lingkungan. Memang di pelajaran olahraga juga itu ada untuk kebersihan lingkungan ya, kebersihan lingkungan, kebersihan tubuh itu diajarkan di dalam olahraga. Nah, siap. Jadi pada intinya ya Kak, semua di sini ada yang disebut dengan hiburan, kemudian prestasi, dan juga kebugaran. Itu pasti ya didapatkan dalam olahraga. Itu tidak bisa dipungkiri, pasti didapatkan di dalam olahraga. Namun tujuan utamanya itu pasti ya di dalam olahraga itu kan kita itu suka ada penilaian ya Kak. Ada penilaian yang disebut dengan penilaian kognitif, afektif, dan juga psikomotor ya Kak. Itu pasti tujuan dari pembelajaran itu kan kalau di pendidikan itu di sekolah itu yang dinilai itu kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan juga kognitif psikomotor. Memang kalau pengetahuan kita bisa di YouTube
Di Google ada pengetahuan. Kalau sikap, kalau keterampilan memang bisa di klub, itu keterampilan bisa di klub. Tercapai keterampilan. Tapi kalau sikap, menurut saya kalau sikap itu pastinya harus didapatkan di sekolah, di rumah, itu harus ada, itu pentingnya pelajaran PJOK di sekolah itu, karena kita itu bukan hanya pengetahuan dan keterampilan yang didapat, tapi juga sikap. Sikap itu dibentuk, karakter itu dibentuk. Tidak bisa dibentuk oleh Google, tidak bisa dibentuk oleh YouTube. Tapi keterampilan itu pastinya dibentuk itu oleh lingkungan sekitarnya, yaitu lingkungan di sekolah. Nah, justru itu mata pelajaran PJOK itu penting dan wajib berada di sekolah untuk membentuk karakter peserta didik itu, Kak. Nah, Kakak itu tadi sekilas mengenai begitu pentingnya pelajaran PJOK di sekolah. Makanya kakak-kakak kita dikumpulkan di sini di dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK, kita itu untuk memperkuat eksistensi ya pelajaran PJOK di sekolah kita, di kurikulum kita. Karena kakak-kakak tidak sedikit mata pelajaran yang ada, terus tiada, ada, tiada ya. Seperti bahasa Inggris di SD. Itu kan ada, kemudian dihilangkan lagi, diadakan lagi. Nah, jadi dengan diseminasi ini, kita sekaligus memperkuat bahwa memang pelajaran PJOK itu bukan pelajaran yang biasa-biasa saja, tapi dibutuhkan di kurikulum di sekolah-sekolah kita. Nah, di sini kakak kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengantar lakukan modul 2.1. Kenapa kita langsung ke modul 2.1 ya? Karena nanti kakak-kakak akan membuat video. Nah, pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Tugas Ibu Bapak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konteks pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Jadi nanti di modul 2.1 kakak-kakak semuanya disuruh membuat video pembelajaran. Video pembelajaran secara utuh keseluruhan tanpa adanya editan. Nah, di sini. Nah, terlihat, Kak? Nah, berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktik ini. Mengapa modul ini harus disampaikan sekarang ya untuk pembuatan video? Karena takutnya nanti kakak-kakak terlewat. Ada dudet kan ya, ada dudet yang harus dipenuhi nanti. Takut terlewat. Yang pertama, praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian, rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. 30 menit, ada inti, ada pendahuluan, ada inti, dan juga ada penutup selama 30 menit, dan itu tanpa editan. Kemudian yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat kurang besar. Atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk
membantu mengambil gambar. Nah, jadi ini nanti kakak harus mengambil gambar secara keseluruhan. Jadi peserta didik itu harus terlihat jelas. Kemudian kakak-kakak juga sebagai pengajar harus terlihat jelas. Jadi makanya harus ada yang membantu. Ataupun tidak ada yang membantu, silakan kameranya disimpan di tempat yang sekiranya dapat memantau peserta didik ataupun kakak-kakak selaku pengajarnya. Nah, di sini juga suara guru harus terekam jelas. Kalau bisa kakak-kakak ya harus memakai apa yang untuk suara itu ada ya, untuk pengeras suara kalau mic ya. Wireless mic ya. Jadi supaya nanti bisa jelas. Itu. Nah, kemudian selain itu Bapak dan Ibu dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Nah, jadi tidak hanya secara tatap muka, tetapi Bapak Ibu juga bisa dilakukan secara online. Namun walaupun secara online, kakak-kakak ya, suaranya itu harus jelas. Dan juga para peserta didiknya itu harus terlihat jelas. Bisa dengan Zoom ataupun Google Meet. Bisa ya. Nah, kemudian di sini unggah perencanaan pembelajaran atau RPP. Ya. RPP dan modulnya juga itu harus diunggah nanti di LMS. Nah, jadi linknya itu nanti diunggah ke LMS di modul 2.1. Nah, di sini ada batas waktu pengunggahan. Ada due date-nya, Kak. Nah, due date-nya itu di sini tanggal 8 Oktober 2024. Nah, tanggal 8 Oktober ini tugas ini sudah harus di-upload di LMS. Ini untuk gelombang 1. Nah, kalau gelombang 2 itu tanggal 22. Karena kita gelombang 1, jadi tanggal 8 Oktober sudah harus diunggah di LMS. Dan yang perlu diingat kakak ya, nanti linknya itu kakak-kakak bisa di-upload di YouTube ya. Kemudian linknya itu dimasukkan ke LMS. Dan juga bisa oleh Google Drive. Tapi perlu diingat kakak, harus di linknya itu harus anyone with link ya, agar dapat terlihat oleh rekan-rekan yang membuka, yang melihatnya. Jadi jangan dikunci. Sampai sini kakak-kakak paham? Apa ada yang ditanyakan? Silakan. Kak, ya maaf Kak. Ya silakan. Berarti itu untuk yang live-nya, yang melihatnya siapa, Kak? Apa? Yang live. Oh, yang live. Ya, yang melihatnya siapa gitu. Nah, gimana maksudnya linknya? Iya, kan kita itu ketika melaksanakan proses pembelajaran praktek itu ada apa itu yang live baik di Meet, Google Meet ataupun Zoom. Nah, yang menontonnya siapa gitu maksudnya yang mulia? Oh, ini ya. Kalau membuat ini Kak ini, kalau mau kan biasanya tatap muka ya kalau pembelajaran itu. Ya. Nah, ini kan misalkan dibuatnya itu waktu libur. Kan tidak ada peserta di sekolah. Ya. Nah, silakan kakak-kakak lakukan proses pembelajarannya itu seperti sekarang ini. Oh, ya. Kan ini di Gimit ya, di Gimit. Ya, ya. Semua peserta terlihat ini. Ya. Kirain ketika proses pembelajarannya misalkan dilaksanakan ketika waktu sekolah dan harus live lewat Google Meet ataupun Zoom gitu. Ini jadi ambil salah satunya, mau tatap muka silahkan, mau di dunia maya juga silahkan. Iya, ya. Ya, terima kasih Kak. Kalau untuk kelasnya bebas Kak? Kalau untuk kelasnya? Untuk kelasnya silakan. Kalau untuk kelasnya bebas ya? Oh, bebas silahkan dengan
dengan modul yang Bapak Ibu diunggah ya, diunggah di LMS modulnya dan juga kelasnya itu harus sama Kakak. Jadi jangan Kakak mengajar di kelas 6 tapi memakai modul di kelas 5 misalkan. Jadi harus sama. Kalau kelas bebas Kak. Oh, berarti ini kan modulnya yang untuk RPP itu kan hari ini misalkan mengajarnya yang di-upload juga itu ya sama itu gitu kan. Gimana Kak? Ya misalkan RPP-nya ini mengajarnya hari ini untuk hari ini ya Kak. Nah, itu juga yang dikumpulkannya yang itu yang pada hari itu ya Kak, seperti itu. Iya. Maksudnya. Oh iya seperti itu betul Kak. Jadi Iya. silakan berarti ada waktu berapa minggu Kak sampai 8 Oktober itu? Nah, selama itu silakan Kakak membuat video pembelajaran selama 30 menit tanpa editan. Kemudian peserta didiknya itu harus terlihat jelas dan juga suaranya harus harus terdengar dengan jelas suaranya juga. Silakan Kak Diasa. Ya, ini cuma memperjelas saja mungkin ya Pak. Ya. Ini yang saya ingin tanyakan. Mungkin ini kita di sini itu adalah memilih dari dua, apakah kita mau langsung terjun di lapangan, apakah kita mau seperti di dunia maya mengajar begini mungkin gitu. Ya, dipilih salah satunya. Pilih salah satunya. Kalau terjun di lapangan langsung, mungkin tidak perlu menyantumkan Google Meet. Tidak perlu kan? Tidak perlu ya. Tidak perlu Google Meet. Ya. Tapi nanti kan ada videonya, kan itu harus link yang dimasukkan itu linknya itu harus dimasukkan ya. Ya Pak, Kak, mungkin gini Kak. Jadi nanti kita itu membentuk video, membuat video itu. Jadi membuat video itu tanpa dilihat oleh teman-teman mungkin ya. Jadi tidak terhubung dengan Google Meet, tetapi cuma video saja HP kita sedang ngajar, kemudian nanti linknya itu dimasukkan ke diupload ke Google Meet mungkin ya Kak. Ya. Ke Google Drive ya. Google Drive. Nanti linknya itu dibagikan ke LMS mungkin gitu ya. Ya betul sekali begitu. Ya terima kasih Kak. Ya terima kasih. Tapi ingat ya, apa itu anyone with link ya. Jadi harus dapat dilihat oleh semua orang. Ya. Jangan dikunci, nanti susah BBGP, saya juga susah menilainya kalau dikunci, tidak bisa dilihat. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak? Ini mengenai mungkin kan di sekolah saya itu ada yang masih Kurtilas dan ada yang Kurmer. Mungkin dua-duanya bisa diakui apa gimana Kak? Atau harus yang Kurmer? Silakan, mau Kurtilas, Kurmer silakan. Jadi itu kan bisa, kalau Kurtilas itu masih RPP ya, jadi silakan RPP. Ya, kalau Kurmer itu sudah menggunakan modul. Jadi silakan yang RPP, yang Kurmer boleh, yang Kurtilas juga boleh. Siap Kak ya, untuk buat video nanti. Nah, siap, selanjutnya. Kak, siap. Ya. Slide selanjutnya. Mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Nah, ini kakak-kakak isinya itu kita isi di Padlet ya Kak. Untuk yang ini kita di Padlet. Nah, silakan kakak-kakak lihat di kolom chat.
Jawaban kakak-kakak silakan tuliskan di Padlet yang sudah dikirimkan linknya. Sudah dapat terbuka, Kakak? Sudah, Kak. Oh, sudah. Nah, silakan tambahkan jawabannya di kolom komentar. Nah, tapi sebelum dikirimkan, silakan rubah namanya ya, dirubah dulu namanya. Jadi di sini nanti akan terlihat nama yang menulisnya. Nah, di sini terlihat. Aduh. Nah, kakak-kakak, karena waktu sudah hampir pukul 9, kita ini masih ada materi modul seketik 1. Untuk link Padlet itu bisa diisi saja nanti ya, Kak. Nah, ini langsung saja kita beralih ke modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, di sini ada agendanya itu mengenal refleksi, mengapa dan apa, kemudian analisis cerita. Nah, di sini ada pepatah ya, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya Albert Einstein. Nah, ini pepatahnya. Jadi memang dalam refleksi ini
pepatah ini sangat benar sekali karena belajar itu dari hari kemarin, kemudian hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Nah, sekarang kita ke materi refleksi. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Nah, silakan kakak-kakak. Ada yang memberikan tanggapannya mengenai refleksi kali ini? Kalau yang Padle tadi nanti saja ya, karena itu bisa dibuka lagi. Silakan kita langsung ke materi yang ini ya kakak. Nah, silakan tanggapannya untuk mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi kak. Silakan Kak Adiasa. Mengapa sangat penting ini refleksi? Agar proses pembelajaran dan membuat perencanaan supaya lebih baik lagi gitu Pak. Oh iya, jadi kita itu dapat memperbaiki ya pelajaran jadi lebih baik lagi. Ya terima kasih Kak Adiasa. Silakan yang lain untuk menanggapinya. Bagaimana Kak Yayan ini mengenai pertanyaan ini? Ya Kak, menambahkan. Silakan Kak. Refleksi kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan evaluasi yang berlanjut dan berjenjang. Ya, makasih. Oh ya, terima kasih Kak Ari. Jadi memang ya refleksi itu penting dilakukan oleh kita ya, khususnya kita itu sebagai pengajar atau pendidik memang refleksi harus dilakukan. Nah, apa itu refleksi Kak? Mengapa harus dilakukan itu? Nah, kemudian di sini apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, di sini ada sebagai guru PJOK. Apa kakak yang harus kita refleksikan? Silakan kakak tanggapi nih pertanyaan yang terakhir ini. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK, Kak? Oh, silakan Kak Yana. Silakan Kak Yana. Ya, jadi intinya ketika kita refleksi dalam pelajaran PJOK ini memastikan bahwa seluruh pelajaran yang telah kita sampaikan nantinya bisa bermanfaat bagi peserta didik gitu Kak. Itu. Oh iya. Jadi dapat bermanfaat bagi peserta didik ya. Iya. Ya, siap. Terima kasih Kak. Iya. Adija silakan. Menambahkan sedikit Kak. Iya, silakan. Mungkin refleksi itu penting banget buat kita sebagai guru olahraga ya, di mana refleksi itu bertujuan untuk mengukur pembelajaran yang kita berikan terhadap siswa apakah sudah dipahami atau betul atau belum ya. Jadi selalu dilaksanakan di akhir dan juga untuk diri kita sendiri apakah sudah benar atau ada yang harus dilakukan lagi, dirubah lagi cara mengajar kita tentunya. Mungkin seperti itu dari saya, Kak. Ya, terima kasih Rijal telah memberikan tanggapannya. Jadi memang ya betul perlu sekali refleksi itu dilakukan oleh kita selaku guru PJOK untuk memperbaiki ya. Refleksi itu bukan hanya untuk mengetahui kesalahan-kesalahan kita saja kakak ya. Karena hal yang sudah benar pun kita itu harus tahu.
Jadi refleksi itu untuk mengetahui kelebihannya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang kita lakukan, khususnya itu dalam proses pembelajaran. Nah, namun di sini refleksi itu sering kita lakukan, tetapi seringkali kita tidak menyadarinya karena tidak secara tertulis ya. Kan biasanya seperti ini ya Kak. Kemarin kita telah melakukan proses pembelajaran. Kita itu pasti mengetahui, oh ada yang terlewat atau ada yang kelebihan. Nah itu pasti diri kita sendiri pasti mengetahuinya untuk memperbaiki hal tersebut agar tidak terulang lagi di materi-materi berikutnya. Nah di sini juga ada tindakan seorang guru. Nah, tindakan seorang guru di sini itu ada. Nah, tindakan rutin ya. Tindakan rutin itu mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, kemudian memberikan kalimat instruksi dan lain-lainnya. Banyak sekali yang kita lakukan, ini rutinitas kita sehari-hari di sekolah seperti ini. Tapi ada juga tindakan reflektif. Kalau tindakan rutin itu teratur, nah, tetapi kalau tindakan reflektif itu mengabsennya itu beda, mengabsen dengan cara yang berbeda. Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu atau media. Kemudian meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan dan juga memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, tadi sini. Kembali lagi itu refleksi, karena refleksi itu nantinya akan sering kita lakukan. Jadi kita harus memahami dulu refleksi ya. Nah, di sini akan saya tampilkan dulu. Terlihat Kakak? Terdengar Kakak suara saya? Ya, terdengar. Iya, terdengar. Oh, Kak. siap. Ada. Sudah mulai jam 9 ya Kak? Sudah mulai lelah ini. Nah, ini yang perlu kita ketahui dalam refleksi, Kakak. Jangan lupa, kita itu agar tidak lupa dalam refleksi, ada cara langkah-langkah menulis refleksi ya. Di sini ada segitiga refleksi, kemudian ada modelnya. Ya, ini model-model dalam refleksi. Ada segitiga refleksi, ada deal, ada refleksi 6 topik, ada 4C, ada model cuaca, ada 4F, dan juga papan bercerita. Apakah ada ini di modul kakak-kakak semuanya? Sudah dibuka modulnya kakak? Belum dilihat Kak. Belum dilihat, Kak. Nah, nanti silakan lihatnya. Untuk membuat refleksi, kakak ini harus memilih salah satu di antara model atau langkah-langkah cara membuat refleksi. Tadi nama-namanya, sekarang bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini, Kak. Nah, bentuknya itu ada ini model segitiga refleksi. Nah, segitiga ini seperti ini.
Nah, di ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kakak-kakak silakan membuat model refleksi seperti ini. Cari yang termudah. Kemudian ada yang del. Nah, kalau model del ini seperti ini modelnya. Pertanyaannya juga ada. Nah, ini refleksi topi. Nah, seperti ini refleksinya. Kemudian ada 4C. Nah, bentuknya seperti ini. Koneksi, tantangan, konsep, perubahan. Nah, kemudian ada juga model cuaca. Nah, ini model cuaca. Ada juga 4F, seperti ini modelnya 4F. Ini ada contoh pertanyaannya, jadi tinggal mengisinya saja. Dan juga ada papan bercerita. Nah, ini papan bercerita seperti ini bentuk refleksinya. Kak, maaf Kak. Ya, silakan. Kalau yang termudah yang mana itu? Kalau yang termudah yang dicari solusi, Kak. Oh iya. Yang barangkali pertanyaan-pertanyaannya itu yang tidak panjang-panjang ya, Kak. Jadi kita itu mudah yang untuk del, bertanya. kayaknya yang del deh, yang biasa kita lihat yang del itu. Oh iya, yang del ya. Yang 4C juga bisa, yang del bisa. Jadi cari aja yang termudah, jangan yang sulit-sulit. Ya. Pusing nantinya, Kak. Tadi Jadi membuatnya hanya satu ya Kak itu? Iya, satu saja, pilih saja. Membuat satu. Ya. Terima kasih Kak. Siap, sama-sama Kak. Jadi buat satu aja lah, jangan yang susah-susah. Nah, di sini karakter praktik mengajar reflektif. Ya. Silakan Kak, lihat di sini ada karakteristik praktik mengajar reflektif. Nah, di sini ada 7 karakter untuk mengajar reflektif. Nah, terakhir Kak ya. Terakhir enggak di-share screen Kak? Oh, belum bisa screen? Belum ada. Belum ada Kak. Masih gelap. Aduh, kelihatan. Yang tidak kelihatan atau siap. Jadi saya berbicara sendiri terlihat, Mas. Nah, di sini ada bacaan cerita baca cerita berikut. Nah, silakan pahami dulu ya Kakak untuk bacaannya. Terlihat tidak, Kak? Kurang jelas atau? Kurang jelas, Kak. Ya. Baru kurang jelas. Nah, seperti ini jelas, Kak? Jelas. Silakan baca dulu. Nah, silakan tanggapi.
Kalau sudah dibaca, silakan kakak tanggapi bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga. Hubungkan dengan praktik mengajar. Langsung saja kakak ya ke 13 karena waktu sudah mau habis kak. Silahkan kakak buka di link di kolom chat, ada link Jamud lagi kakak. Nah silahkan isikan jawabannya di link Jamud ya kak. Sudah sampai, terima kasih. Siap. Nah, kakak hanya mengingatkan saja dalam membuka LMS, silakan buka LMS, kemudian pelajari apa ya, kalau sudah bisa dibuka, silakan pelajari isi pertanyaan-pertanyaannya, karena LMS itu kalau yang berikutnya itu tidak akan bisa dibuka kalau tugas-tugasnya belum dikerjakan yang sebelumnya. Jadi harus dibuka terlebih dahulu, baru bisa terbuka yang selanjutnya. Yang paling utama itu harus ingat due date ya kak. Nanti di situ ada due date-nya, batas waktu pengerjaan. Jadi jangan sampai lewat due date. Makanya tadi modul 2.1 disampaikan di materi orientasi. Santai saja kakak-kakak, jangan dianggap beban, jangan dianggap pusing. Kita melakukan diseminasi, kita santai saja. Yang penting kita bersama-sama berkolaborasi dengan sama teman. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan kepada rekan-rekan, kepada saya. Nanti akan kita pecahkan permasalahan bersama-sama. Karena kakak saya di sini juga sama belajar untuk memahami modul-modul di sini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau cukup kakak? Kak, maaf Kak, mau bertanya sedikit. Oh ya, silakan. Untuk yang modul 1.1, apakah ada tugasnya nggak untuk hari ini? Untuk modul 1.1. Kalau tidak salah setiap modul itu pasti ada tugas ya kak. Tadi saya tidak melihat LMS kakak-kakak ya, tapi ada itu setiap modul itu pasti ada tugasnya. Tadi di kelas sebelah juga sudah mulai mengerjakan tugas-tugas di modul 1.1. Nah, setelah ini silakan kakak buka LMS-nya, pelajari, pasti ada pertanyaan-pertanyaannya. Siap, cukup ya kakak-kakak? Iya. Untuk yang di link komentar itu harus diisi kak. Apa? Langsung dikirim link yang di komentar barusan. Oh, kalau link itu ya bisa diisi walaupun sudah keluar gimmick kita sudah berakhir gitu, tapi linknya
walaupun sudah berakhir, tapi itu masih bisa diisi. Oke, siap Kak. Iya. Jadi tidak harus sekarang, nanti kalau juga udah berakhir masih bisa diisi ya Kak? Ya masih bisa itu. Siap ya, makasih Kak. Sekarang sudah pukul 9:07 ya Kak. Silakan untuk on cam terlebih dahulu kita lakukan foto bersama ya. Silakan on cam dulu semuanya. Hadi, foto bersama. Siapa yang akan mengambil foto? Kaparin. Oh, Kaparin. Oh ya, siap. Kaparin ya. Ya, Kaparin. Ambil fotonya. 1, 2, 3 Kaparin. Biar siap-siap. Sebentar, ini saya lupa lagi gimana cara ngambilnya Pak Kamail. Pak Rijal. Pakai gaya ini ya Kak. Malum ini laptopnya. Coba dibantu yang lain kakak-kakak. Kak Rijal. Kak Ismail. Kak Rijal. Silakan. Bantu Kak Rijal. Kak Rijal suka selfie biasanya Pak. Dari foto screen aja Pak Farid. Ya, sebentar. Dicoba ya. Dicoba. Ya, silakan. Kak Rijal, tolong dibantu. Ini keyboardnya berbeda. Waduh, ganti laptop kayaknya Kaparin. Kita coba. Nah, silakan. Ya. Nanti kirimnya di WA grup. Maaf. Kak Haji, coba Kak Haji. Pak Ismail serius gitu Pak Ismail. Gaya. Aduh. Kak Adi monitos pasang gaya. Kak Adi. Ya, oh ya siap. Ya, Tinggalin Pak Ismail bener serius gitu. udah kakak. Teruskan. Kak Rijal. On kan heula eta mah. Semuanya on cam dulu ya. Untuk sesi terakhir semuanya on cam dulu. Yang saya error Kak, tidak bisa nih kameranya Kak. Bisa. Silakan yang bisa. Aduh. Udah ada di WA grup. Kebetulan iya. kamera saya agak-agak Sudah ya? Itu, Pak. Sudah. Ya, terima kasih semuanya sudah mengikuti sesi kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk lingkungan sekitar kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau aing. Silakan untuk live.